Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullah. Wasa suara la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Duduk. Tapi nggak tahu kenapa kemarin di wukuf di Arafah tuh itu the most best sunset ever selama hidup aku gitu. Kayak nggak mau kehilangan aja pas lagi matahari udah makin dari yang bulat terus tiba-tiba dia turun hilang tuh kayak ya Allahnya udah nggak ada gitu. Aku tuh kayak waktu pas lagi di wukuf di Arafah tuh aku ngerasa wah Allah tuh lagi deket banget gitu. Nanti terus bayanganku tuh aku tuh kecil banget ya antara. Ustaz, terima kasih banyak Ustaz. Cak, kok nggak tahalul sih Cak? Tahalul nanti kita undang hairdresser. Ya buat ngerapiin rambut-rambutnya ihram. Dan ini dress ihram. Ya kita butuh menata. Bukan. Kalau cuma potong gini nggak perlu hairdresser. Turun mana? Tantri ada cerita-cerita, Tantri ada. Tantri ada cerita-cerita, Tantri ada. La ilaha illallah wallahu akbar. Ya, ternyata banyak banget ya pelajaran ya. Bahkan buat aku sendiri, kita juga ya. Ternyata kalau mungkin nanti ada keluarga kita yang mau haji, kan biasanya itu doa, jaga kesehatan, jaga ini. Mungkin satu yang luput pesen. Mungkin kalau ada teman atau keluarga, mungkin kamu berangkat, aku akan pesen malah jaga kebersihan ya. Walaupun itu kalimat template banget ya, kayak klise banget sih. Tapi ternyata kalau dipraktekin saat berkumpul dengan banyaknya orang, nggak cuma jamaahnya kan banyak banget ya ini ya, ratusan ribu, jutaan gitu saat kumpul. Ternyata karakter tuh muncul semua gitu saat bareng-bareng. Udah ada garis, ternyata nggak mau sabarnya itu ternyata nggak sabar hidup pun. Kita sabar untuk ngantri pun yang udah ada garisnya, mau ambil nyerobot sana, ambil nyerobot sini gitu. Ternyata ada antrian terus di belakang sampai ngebatin astagfirullahaladzim. Itu ternyata malah jadi doa juga ya. Terus wah, ya aku kan melihat kan, aku kan paling seneng ngeliatin. Wah iya sampai dibatin terus. Tapi banyak juga yang baik, wah lu pakai antrian saya aja gitu. Sampai ada yang kan kayak teh itu ngambil teh, ternyata ada juga yang bu saya ambilin dulu gitu. Ada ternyata berbaginya banyak banget, hal baik dan hal buruk bisa dilakukan dalam waktu yang bersamaan ya, bagi banyak orang, terutama sampah sih, terutama sampah toilet itu ternyata mesti harus mikir bahwa ada orang loh di belakang kita yang mau pakai lagi, jadi jangan deh sembarangan, wah bodoh amat deh dulu bodoh, ternyata nggak bisa. Teman-teman, pelajaran buat kita semua. Haji itu menurut saya ya, walaupun ibadah saya juga berantakan, tapi kita harus punya adab dan aturan lah. Karena ada tempat sampah, nggak boleh dibuang sembarangan, nggak mikirin orang lain. Wah mumpung ada yang bersihin, jangan sih, jangan. Mana? Padahal tempat sampah kan bisa dikantongin, bentar dipegang di tempat sampah. Sabar, ngantri, itu juga bagian dari ibadah, bagian dari melatih kesabaran. Dan yang aku tahu tuh kalau misalnya kita lagi ihram ya, itu tuh segala amal perbuatan baik dan amal perbuatan buruk itu dijabah gitu. Jadi bukan hanya yang baiknya doang, tapi yang buruknya pun dijabah. Jadi sebisa mungkin pas lagi kita berihram, haji, mau umroh, ya itu bener-bener lakuin hal-hal baik aja. Salah satu tadi yang Manda bilang kan, jaga kebersihan, terus itu kalau misalnya sudah ada rulesnya seperti apa, dijalanin aja dulu. Terus kalau misalkan itu simple sebenarnya, tapi ada hal-hal yang mana kan manusiawi di saat mereka mungkin udah kelaparan banget ya, mungkin dia bisa
bisa tahu jadwal mana yang nggak terlalu antri, dia bisa ikut antri kayak gitu kan, lebih kepada kesana daripada merugikan orang lain. Tuh, karena udah gak ada barisan ngantri, terus bubar langsung dari samping zut gitu. Wah, diomelin orang. Ternyata banyak ya, sabar tuh diaplikasikan hidup tuh mungkin juga gitu ya. Bumi yang mau kita tinggalin juga kita ternyata juga nggak boleh zolim ya. Iya. Kita ada penerus-penerus kita juga ya, anak-anak kita juga gitu. Nah, tiba-tiba tadi meditasi tadi diem, yang di kepala tuh muncul yang itu loh, bahwa oh iya kok kayak kita tuh nggak boleh semena-mena ya. Saya di sini bukan soal itu, malah justru kalau ibadah yang itu saya yakin bahwa wah semuanya alhamdulillah insya Allah alhamdulillah. Tapi kalau buat yang tentang peka terhadap lingkungan, peka terhadap sesama gitu, mungkin tidak saling merobot, tidak saling menyakiti aja, mungkin kita alhamdulillah sudah manfaat sekian. Terus semoga kita bisa jaga ya. Buat pelajaran, intinya apa yang kita lihat itu adalah pelajaran buat kita sendiri gitu. Ini kan kita belajar untuk tidak seperti itu, dan kita sebaiknya mengingatkan teman-teman untuk tidak seperti itu juga. Habis sarapan aja pokoknya. Ya pokoknya setengah delapanan kita pergi ke Arafah dari Mina. Di situ udah mulai tuh kita ngerasa oh ini haji, karena kan pas lagi maktab 111 pas di sunat tarbiyah itu nggak terlalu rame. Jadi kayak di Mina pun masih belum terlalu rame saat itu kan. Pas masuk ke Arafah itu mulai ngebelah lautan manusia yang ada di situ, karena di hari itu kan seluruh jamaah haji berkumpul di satu tempat. Ini tampak tenda-tenda Mina. Kalau dari depan nih, ini maktabnya nih, jalan. اللهم هون علينا سفرنا هذا مع الأبرار ya Aziz. Dalam Al-Fatihah kita Bapak Ibu tamu Allah yang kurang ke depan. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullah. Astagfirullahaladzim, astagfirullah. Itu buat aku kayak magical banget. Ngeliat kayak gitu tuh biasanya pasti konser. Ini sekarang konser yang memang penontonnya unlimited dan juga yang ditontonnya juga bener-bener kayak bubaran timnas GBK tapi 10 kali lipat, karena di jalan itu kayak nggak 10 manusia kali lipat sih, lebih sih, iya, jutaan ya. Itu wah gitu, manusia di tengah jalan semua, dan kita tiba-tiba busnya karena Google Maps masuk, padahal kita busnya bareng ya, tapi karena saking banyaknya manusia sekat langsung tuh. Itu di jalanan tuh cukup mencekam juga ya, banyak polisi-polisi yang periksa mobil-mobil ya, karena kan menghindari haji ilegal kan. Iya. Semua polisi dicek, ada video-videonya. Iya. Terus setelah itu kita masuk, alhamdulillah masuk ke setelah itu kita kejebak macet tuh ya. Pokoknya kita nyampe di Arafah itu, saya tanya supirnya kebetulan orang Sunda, nanya, berapa lama kesini? Harusnya 40 menit nyampe ya, tapi bisa 6 jam ini gitu. 6 jam. Bisa 6 jam, jadi akhirnya kita nyampe. Belum nyampe, jadi di Arafah itu kita posisi tendanya itu justru membelakangi, agak lumayan jauh dari Jabal Rahmah. Dimana orang-orang kan biasanya pas lagi wukuf di Arafah tuh pada keluar ke gunung itu kan, ke bukit itu buat keluar gitu. Pas kemarin tuh kita tuh enggak, aku saking paniknya karena memang kita satu kena macet, terus yang kedua mepet banget nyampenya di waktu wukuf. Waktu wukuf itu kan di waktu zuhur ya. Itu tuh kita nyampe jam 12 dengan drama yang memang
kita nggak dapat gambarnya sih, cuman dramanya tuh kayak ini macet banget, mau arah Ada sih jalanan beberapa. arah jalanan yang dikasih lihat sama Google Map ditutup karena menghindari penumpukan. Habis itu diarahin lagi, ditutup lagi, ya udah akhirnya kebetulan sampai di jam 12 itu lari-larian lah kita kan, belum makan siang segala macam. Ada ngambil makanan dulu, terus habis itu nyari tempat nyari tempat duduknya segala macam. Udah sampai situ aku pikir kan kita jamaah terakhir yang telat kan. Ternyata yang paling terakhir adalah bus di mana Habib Ubaidillah yang di mana beliau adalah pembimbing khotbah wukuf itu terlambat Dan dengar sendiri katanya. Padahal sudah nyampe. Ini katanya tenda di Arafah itu bablas dikit padahal. Sama polisi itu tetap gak boleh suruh muter, gak boleh turun. Begitu turun dikepuk, jalan lagi. Itu di dalam bus katanya panik katanya. Karena kan imam untuk sholat. Terus Habib juga untuk ceramahnya, khotbahnya. Terus sudah nyampe, diputer lagi dan macet lagi. Nah itu mulai kayak genting suasana ujiannya tuh kayak berasa oh ini haji, karena pas lagi sejujurnya memang pas lagi perjalanan dari Mina kan aku tuh kayak ngerasa enggak seperti yang dibayangkan kok, menyenangkan kok jadi kayak ternyata haji tuh nggak sesulit itu ya, maksudnya udah alhamdulillah nih kita dikasih fasilitas bagus, pokoknya dari awal tuh udah kayak ngerasa dikasih nikmat enak, terus pas tiba-tiba masuk ke Arafah udah mulai ada deg-degannya. Itu deg-degan pertama ya itu pas lagi Habib Ubaidillah dengan teman-teman jamaah dari bus 7 itu terlambat, dan alhamdulillahnya jadi gini, itu kan posisi tenda banyak dari beberapa macam travel, jadi mereka udah pada mulai azan zuhur, kita belum azan, jadi masih nunggu, kita masih yang tengok kanan tengok kiri, kita udah bisa mulai doa-doa apa belum ya, udah pokoknya di jamaah perempuan ya itu kita tengok-tengokan, terus tiba-tiba ngelihat kucuk Habib datang tuh kita rasa alhamdulillah ya Allah, detik-detik yang maksudnya ini waktunya kan sangat singkat. Di Arafah itu tuh wukuf di Arafah itu cuma 6 jam istilah, kurang lebih 6 jam di waktu zuhur sampai matahari tergelincir gitu. Jadi memang kayak ya maghrib lah ya, maghrib tuh udah bukan waktu mustajab gitu, udah selesai istilahnya ini ya si wukuf Arafahnya. Jadi وأذن في الناس يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتينا من كل فج. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن kita tuh kayak dimanfaatin sebaik mungkin. Akhirnya udah tuh pas di situ udah Habib mulai memimpin sholat, terus itu khotbah wukuf tuh semua pecah di situ. Manis semuanya. Terus kita maaf-maafan. Ya. Amin. Mudah-mudahan saya minta maaf ya kalau ada kurang-kurangnya. Apa yang salah? Mau dimaafin ya? Haji mabrur ya. Maaf kalau ada kurang-kurangnya. Haji mabrur insyaallah. Maafin aku. Ya udah nangis deh, semua yang nangis, lebih ke di situ tuh momennya tuh momen yang aku lihat tuh justru malah lebih ke ngobrol individual gitu, lebih ke ngomongin kalau aku lebih banyak minta maaf ya justru. Itu kayak momen aku tuh bukan aku minta tapi lebih ke bukan aku minta masalah ini, tapi aku lebih ke banyak
apa sih sebutannya ya? Merefleksi diri. Merefleksi diri kayak kok bisa ya sampai detik ini kok aku dikasih kesempatan yang mudah banget untuk bisa hadir di Arafah di usiaku yang masih muda, terus juga dengan begitu banyak yang memang ibadahku juga nggak begitu bagus-bagus banget gitu, masih bolong-bolong, bukan yang ibadah yang ahli ibadah banget gitu. Tapi kok aku dikasih kesempatan ke sini, begitu banyak dosa kak aku untuk bisa dikasih waktu untuk bisa minta maaf gitu. Jadi momenku tuh di saat itu lebih banyak minta maafnya sebenarnya. Minta maaf, terus habis itu ya menyampaikan amanah-amanah, beberapa amanah dari teman-teman yang minta titip doa segala macem di situ. Terus habis itu minta maaf sama Panda karena banyak juga orang-orang yang hanya memikirkan egonya. Tadi aku bilang lebih banyak ngomong sama diri sendiri, tapi kita nggak. Padahal tuh pasangan kita tuh adalah orang yang memang paling dekat partner ya. Paling dekat gitu. Jadi ya sebisa mungkin sama-sama saling merefleksi hubungan di situ. Gimana ke depannya biar kita sama-sama bisa jalan menuju surganya Allah gitu. Sama-sama belajar menjadi orang lebih baik bareng-bareng. Udah di situ kayak pas sunset itu kayak momen paling kita sering ya ngeliat sunset di Bali, di pantai apapun, itu indah gitu. Tapi nggak tahu kenapa kemarin di wukuf di Arafah tuh itu the most best sunset ever selama hidup aku gitu. Itu kayak yang kayak nggak mau kehilangan aja pas lagi matahari udah makin dari yang bulat terus tiba-tiba dia turun hilang tuh kayak ya Allahnya udah nggak ada gitu. Karena kan yang aku tahu kan di saat zuhur sampai matahari tergelincir tuh Allah tuh turun, bukan malaikat lagi yang pas wukuf di Arafah tuh Allah yang turun yang ngedengerin. Janjinya Allah itu ada. Allah akan turun ke langit bumi. Didengerin semuanya yang ada di situ, permintaannya apa. Gitu aku tuh kayak waktu pas lagi di wukuf di Arafah tuh aku ngerasa wah Allah tuh lagi deket banget gitu. Nanti terus bayanganku tuh aku tuh kecil banget di antara. Tapi kan Allah Maha Pengasih, makanya Allah Maha Pengasih, Allah Maha Penyayang. Jadi memang itu momenku untuk manja-manjaan, untuk minta maaf, untuk kayak apa ya? Interaksi. Iya, berkomunikasi aja gitu. Jadi pas lagi matahari udah turun tuh aku kayak masih dengerin nggak nanti doaku? Iya. Banget sih, karena orang pada bilang nanti ada yang bilang pas lagi wukuf di Arafah tuh godaannya ngantuk loh. Aku enggak sama sekali gitu, aku kayak yang aku nggak mau ngilangin momen ini karena haji itu tuh Arafah gitu katanya. Begitu banyak orang-orang mengidam-idamkan untuk haji tuh untuk di Arafah itu gitu. Jadi kayak haji itu wukuf, itu karena nggak bisa dibadalin, nggak bisa digantikan. Bahkan yang sakit aja itu ambulan safari banyak banget wukuf, ya. Iya. Gitu lewat ambulan-ambulan yang sakit terkuku. Itu the best sunset banget. Terus udah kan emosionalnya udah habis tuh ya. Habis kayak tenaganya udah habis. Low bed nangisan, udah low bed banget, udah kayak mau tidur. Tapi habis itu kan harus ke Musdalifah dan alhamdulillah ternyata ada kebijakan dari pemerintah Arab Saudi, beberapa travel tuh cukup murur aja. Murur tuh kayak melintasi. Hanya melintasi, bermalam tapi melintas hanya di bus ya? Iya, jadi kayak busnya tuh pelan-pelan gitu jalannya. Pasti jam-jam yang memang sudah melewati waktunya. Aku juga kurang paham ya, jadi kayak waktunya Musdalifah, dari jam berapa aku juga belum nggak paham nih. Tengah malam kalau nggak salah. Jadi memang ada beberapa orang-orang yang memang turun, tapi bis kita nggak bisa justru. Nggak bisa gitu, jadi memang kita karena padatan ya dan kita nggak bisa sembarangan turun, nggak bisa, ini kebijakan Arab dan kita harus ikut pembimbing, ikut travel gitu. Terus dan si batunya udah disiapin. Batu udah disiapin. Kan di Musdalifah kan memang nyari kerikil kan, dan itu udah disiapin sama maktab sama muasasah, jadi sudah aman lah. Terus itu
Sepertinya wah indah sekali, lega gitu ya. Kok mudah banget ya, masih kayak gitu loh, masih alhamdulillah udah selesai nih habis wukuf Arafah udah selesai, palingnya tinggal Mina doang lempar jamarot dan jarak maktabnya pendek. Itu dalam cuma hati 600 meter. Iya, dalam hati, dan ternyata bukan hanya kita doang yang ngomong, itu semua hampir semua jamaah dalam hati perasaannya seperti itu. Jadi kita ngeliat di bus tuh aku ngeliat di bus tuh kayak yang orang-orang pada di Arafah tuh ya itu pada bikin tenda sendiri dari apa namanya kain, terus ternyata juga banyak orang-orang yang tiduran di aspal ditutup sama kain ihram. Di situ kita nggak tahu, di situ aku tuh kan maksudnya nggak buka sosial media gitu. Di situ ternyata banyak banget justru jamaah-jamaah yang meninggal dunia karena heat stroke. Aku pikir kan itu memang dia tiduran aja gitu di pinggir. Apa itu stroke? Panas kan? Suhunya tuh panas banget guys. Jadi di Arab Saudi ini kalau misalkan lagi musim panas banget, dan itu lagi puncak-puncaknya panas kali ya. Jadi 44, 43, 45. Iya, sekitar gitu derajat, dan itu anginnya angin panas. Aku ngelihat orang-orang perjuangannya orang-orang untuk bisa wukuf di Arafah gitu, yang tanpa tenda ataupun bikin tenda darurat. Itu Masya Allah banget. Dan kita di atas bus tuh kayak bersyukurnya tuh yang ya Allah, kita kok masih enak ya, maksudnya hajiannya dingin di dalam bus apa segala macam, bersyukur gitu. Tiba-tiba mulailah ceng-ceng dengan kondisi sudah lemas banget. Kita udah lewatin Musdalifah, kita ketiduran tuh pas lagi di Musdalifah, kita ketiduran karena bermalam kan. Jadi memang sengaja kita siapin stamina untuk jamarot. Terus pas ini tiba-tiba dikabarin, ayo bangun, turun. Kita masih setengah sadar. Sampai. Ada videonya pas katanya, kamu ngapain nih, ngomong apaan sih kita? Aku ada videonya. Lagi nunggu bus buat jemput ke Musdalifah. Biasanya kalau Musdalifah itu mampit itu kita harus berdiam diri gitu kan, nyari batu kerikil. Tapi tahun ini kita disarankan untuk murur itu jadi kayak di dalam bus. Terus busnya jalan pelan-pelan karena memang kepadatan yang udah diprediksi sama pemerintah Arab Saudi, jadi ya direkomendasikan untuk biar aman itu murur. Kita di dalam bis bisa jalan pelan-pelan gitu. Terus ininya udah dikasih di dalam tas, tidak malas masih lihatnya. Aku mau lihat, banget tau. Ya kasih lihat deh. Ini dia batu-batunya, karena kecil-kecil. Kalau nanya berapa banyak itu Kak dapatnya, aku belum ngitung jujur aja. Tapi ya nantilah. Buat besok lempar jumroh Aqobah. Oke. Aku belum sempat ngasih lihat bagaimana tenda di Arafah. Tenda di Arafahnya alhamdulillah banget. Kita dapat maktabnya, aku nggak tahu maktab kalau di Arafah berapa, tapi yang pasti ini suasana tenda di Arafah gede banget, Masya Allah. Jadi tendanya tenda yang buatan gitu. Terus dapat fasilitas sofa yang bisa dilipat jadi panjang. Terus juga ini ada sejadah yang bisa dilipat bagian setengah gitu, kayak siku gitu di bagian belakangnya buat nyender. Terus sama bantal, terus juga ada selimut. Terus ada mana ya? Bentar. Bantal. Terus juga ada selimut. Dan ini bisa dibawa. Semua bisa dibawa. Mau ini bawa ya ribet ya. Tapi ini kita bawa buat oleh-oleh dari Arafah. Masya Allah. Kecil guys. Jadi sekarang kita teman-teman penanda. Aduh maaf ya, kami tidak istiqomah karena ternyata tidak semudah itu lagi ibadah sambil konten. Jadi tadi tuh habis wukuf bla bla, ternyata aku masih hectic banget buat cerita. Dia sekarang itu udah nyampe Mina lagi. Wukuf di Arafah nggak banyak kontennya karena banyak nangis, jadi dia mepet tadi gitu lah. Karena dia ceritanya susah. Dia ngapain gitu? Iya. Alhamdulillah lancar.
Alhamdulillah lancar. Jam 1 pagi di sini kita udah nyampe Mina. Pada subuhan nanti insya Allah kita berangkat ke kemana sih? Oh iya ya? Gitu lempar jumroh ya? Jumroh Aqabah. Tapi enggak deh, nggak tahu lah. Kita lihat aja nanti. Ngerti nggak aku ngomong apa? Ngerti kan? Ya udah dulu ya. Maktab sudah selesai. Iya, kita sekarang ke maktab. Estate nih yang buat tamu-tamu VIP tuh Apartemen gitu loh. Ada tenda. Nah, video seperti itu. Jadi itu tepat jam 1:30 pagi. 1:30 pagi kita udah sampai di Mina. Ternyata turun bus tuh. Iya, di situ kita kan kayak orang linglung ya. Oh, udah sampai. Kita pikir memang udah sampai. Turunnya di ke tenda, tapi bukan di maktab kita. Jadi kayak depanan gitu loh ya. Karena bentuknya kan tendanya sama semua. Kita masih bingung. Oh, ini tenda. Satu, emosional, kita sudah capek banget di wukuf, udah emosi udah keluar semua. Kedua, itu waktu tidur, jadi kita begitu mendarat di naik bus, begitu kita turun dari bus, oh ya udah yuk. Dan bawaan kita banyak banget ya. Bawaan kita banyak banget, ada sajadah, ada bantal, ada apa segala macam, ya banyak lah dibawa. Yuk kita persiapkan untuk apa bawaan banyak, biar senyaman mungkin untuk dibawa ke tenda. Karena beberapa hari kita akan tidur di tenda. Pas nyampe di tenda turun, plek, jalan. Kita jalan. Nyampe di Mina. Ayo kita jalan kaki, ayo. Jalan, yuk semangat, jalan. Tendanya mana? Oh nyebrang situ dulu, nyebrang, cuk. Kita udah pisah tuh ya, bis mana udah ya, bis hanya beberapa bis, kita udah fokus sama diri kita dan beberapa orang ya, jamaah kita, ayo. Lewat, suasana masih sepi tuh ya. Pas begitu nyebrang, ini ya, udah tunjuk-tunjukkan. Oh ini ya, ntar kita lewat sini, lewat, disekat ternyata ya, sama polisi. Wah, yolo, jalan. Udah harus, dipindah gate-nya. Suruh lewat lagi. Ditutup. Bener-bener dinego nggak bisa. Bener-bener nggak bisa. Terus jalan kita. Begitu 15 menit pertama itu masih, semangat yuk. Mungkin ini haji biar semangat nih, biar ada gregetnya. Dari tadi kan banyak doa emosional. Begitu dia jalan 15 menit, nggak ketahuan. Begitu itu kayak ngelihat jalan yang besar dan ini kemana, kita bingung. Itu pas ngeliat itu. Karena udah kepencar-pencar, jadi udah kepencar-pencar semua. Kan ada yang lansia, ada yang gitu tuh, ada 7 bis gitu. Jadi yang kita lihat tuh ya orang-orang yang kita kenal aja, dan memang yang pakai pakaian yang memang merepresentatif si Multazam travel gitu. Jadi oh iya Pak, mau kemana Pak? Nggak tahu nih, kita jalan lurus aja. Karena memang dibikin jalannya tuh, alurnya tuh jalannya harus lurus aja. Kita nggak boleh balik arah. Paling pas lagi di persimpangan ada pilihan antara belok kanan atau belok kiri atau nggak putar balik. Cuman itu doang. Cuman kita kan nggak tahu. Akhirnya kita ketemu sama beberapa mutawif yang pembimbing travel itu, ada Mas Ubed sama Mas Dono yang ketemu di tengah jalan. Itu gimana Mas? Ayo kita jalan aja terus, nanti nih udah ada titiknya. Jadi mereka udah nge-save titik maktabnya. Tapi memang pas sudah pakai aplikasi malah ya. Pakai aplikasi. Pas sudah di persimpangan jalannya masih ditutup lagi. Gitu. Waduh, belok lagi nih, jalan lagi. Kita udah nanya sama polisi tetap nggak ngebolehin, intinya nggak ngebolehin jalan terus. Nah, sampai ada satu momen di mana itu jalanan agak lumayan nanjak. Terus ada jamaah yang memang kebetulan beliau ini sedang dalam proses pengobatan cuci darah. Ini singkat, ini kita agak mundur dulu ya. Aku nggak ada videonya, cuman aku mau cerita. Jadi mereka ini waktu pas lagi manasik sempat sebelahan sama kita ya, pada. Aku sebelahan sama istrinya Ibu Dewi dengan Bapak Aulia. Terus mereka tuh jadi Bapak Aulia tuh kan dalam kondisi sakit. Bu Dewi seger buger gitu, alhamdulillah sehat gitu. Nah aku tuh jadi ingat waktu pas lagi mama papaku hajian tahun 2011. Itu aku tuh galaunya tuh
melihat mama papa yang memang papaku dalam kondisi stroke, mama yang alhamdulillah seger banget. Terus tapi karena memang sudah niat papa pengen berangkat haji, jadi sakitnya tuh kayak di nomor 2 kan ketika beliau sudah sampai di Arab gitu, udah sampai di di Arab gitu. Nah, aku kasihlah semangat sebenarnya, ngasih semangat ke Pak Aulia itu sama Ibu Dewi untuk semangat tante, karena waktu pas lagi papaku, aku ceritain lah papaku sampai sini tuh sehat gitu. Nanti Pak Aulia juga sampai sana juga pasti semangat karena memang kan dia tuh udah pengen haji, nunggunya juga udah cukup lama, pasti pengennya sehat. Ikhtiar tante, iya pokoknya cerita segala macam udah balik lagi lah ke momen itu, momen yang di Mina itu. Ngeliat Bu Dewi yang memang udah nggak cukup kuat untuk mendorong karena kita kan capek banget ya. Kita aja yang bawa badan sendiri dengan mikul barang-barang yang kita bawa aja tuh capek gitu. Apalagi beliau perempuan yang memang mendorong kursi roda di mana dia juga bawa barang-barang gitu. Ya manusiawi lah gitu. Pasti kita ada kayak tergerak hatinya, kita bukan sombong tapi kita lebih muda, mungkin kita juga ada kita jauh lebih sehat lah insya Allah gitu maksudnya. Secara fisik tuh kita bisa lebih kuat gitu, dibantulah gitu. Aku bilang Panda bantuin Panda, sini tasnya tak bawain, tas kamu tak bawain, kamu dorong. Kan aku ngelihat, ya pokoknya udah lumayan jauh ya Panda ya. Jauh, terus jalan, dorong sampai Om tuh bilang apa, jalan ini nanjak loh, kasihan malah dorong saya. Gak apa-apa Om, kita kan latihan besok jamarat soalnya, masih happy kita. Jalan sambil zikir, sambil berdoa, ya Allah, kita sambil jalan. Tapi lama-lama kok berkilo-kilo kita jalan, botol minuman air kita habis, gak ada air minum lah, kita habis kering banget, ya Allah gak ada minum, gimana ini, udah yang lain sudah dengan PR-nya masing-masing, ada yang kebelet pipis lah, ada yang udah sepuh yang bingungan lah, apa segala macam, udah pencar lah gitu. Wah, dan dengan bawa kursi roda kan pasti kita melambat kan, yang jadi belakang sendiri gitu, yang lain udah jalan ya Allah, kemana sampai nyasar, wah banyak istighfar tuh, berapa kilo itu nggak tahu tuh, 1:30 tuh, kalau nggak salah kita masih cek jam tuh udah jam berapa, jam 3:30 gitu jalan. Terus setelah belum ya, 2:30 ya, 2:30-an. Terus setelah itu akhirnya kita nemu air ya, kita nemu air seger banget, nemu air apa buat pejalan. Wah itu kita minum langsung. Itu kamu tahu gak sih, itu tuh bayangan aku lagi di padang mahsyar, terus Rasulullah tuh lagi ngasih telaga kausar, tau gak? Wah, itu tuh segernya tuh seger banget yang, karena kita tuh kan gak punya minum, bahkan sampai semprotan yang kita punya buat semprotan, kebetulan kita isi di air zam-zam kan, buat semprot muka tuh kita kasih sedikit-sedikit minimal untuk gak kering, karena udara kan kering banget. Itu aku nemu air itu tuh kayak yang, ya Allah kok ini nikmat banget gitu. Cuman air doang loh kok nikmat banget gitu. Terus ya udah aku ngeliat perjuangannya dia untuk mendorong Pak Aulia tuh, ya maksudnya aku tahu gitu kondisi fisiknya Panda kan memang dia gampang banget ini ya mimisan. Terus kurang air. Terus cuma ngandelin si semprotan itu doang, kalau itu habis, pokoknya di otakku kalau ini habis nanti dia gimana nyemprot-semprotnya ya. Cuman ya gitu, qadarullah tiba-tiba Allah ngasih kemudahan itu, ngasih ada air, terus habis itu kita bisa minum sebentar, istirahat sebentar. Tapi kan yang namanya manusia ada batas ininya ya, ada batas gua nggak kuat gitu udah hampir mau nyerah, tiba-tiba ada temen jamaah kita dalam yang hati tahu ngomong, ya Allah. Kalau boleh jujur, ternyata aku fisiknya terbatas, ternyata capek ya Allah maksimal. Tapi rasa bersalah lah. Terus gimana gitu? 10 detik belum berakhir, ada yang nawarin, Mas, ayo aku bantuin. Itu aku langsung gak apa-apa mas. Langsung digantiin ya mas. Dan itu aku juga kebelet pipis ya. Kita cari toilet yuk, ayo. Terus pokoknya jalan, gak apa, ayo kita jalan, nyari jalan, masih kesasar ya gitu ya, masih kesasar. Terus aku ngomong, Bunda gimana, aku merasa bersalah nih gak bisa maksimal bantu. Terus Bunda nguatin aku, ya enggak lah kita udah maksimal bantu kok, terus mau udahlah. Dan alhamdulillah udah ada yang nolong kok, bagi-bagilah pahala gitu, amin gitu. Terus jalan lagi, nyasar, masih nyasar, sampai akhirnya kita nemuin tenda ya, jam berapa itu? Jam 4-an lah ya. Jam. Pokoknya sebelum subuh ya, jam 4 kurang gitu. Itu nyampe dari, berarti bayangin ya, 1:30. 1:30 sampai jam 4 jalan kaki loh ya, jalan bukan kaki. Naik mobil. Nah itu
Pas nyampe tenda pun aku ngerasa kok sepi tendanya, yang jamaah yang lain kemana gitu. Aku mikir ini kemana? Perasaan tadi bareng-bareng. Oh, cuman yang bareng sama kita cuman berapa orang gitu. Terus pas lihat di grup, karena aku nggak lihat handphone, fokus kita kan udah cuman nyari jalan gitu. Pas nggak kan mungkin mikirnya jalan, pikir orang ya jalan biasa di sini, lari 10 apa gampang lah gitu. Jalan 3 jam, 5 jam, wow. Berbeda ya dengan situasi, dengan panas ekstrim. Di musim haji itu panas ekstrim ya. Jadi malam pun itu panas ya panas guys. Sekali. Jadi anginnya tuh angin panas gitu ke muka. Dan kering, jadi tingkat kelembapannya pun nggak luar biasa ya. Makanya dulu aku sempet ada perasaan, jalan. Tapi ternyata, wah, Masya Allah, perjuangan orang Sia. Orang tua lansia, tetangga kita, keluarga kita ya, ibu yang haji, nenek, kakek. Wah, luar biasa ternyata ngerasain. Setelah itu kita tenda, terus besok baru ya kita, terus cerita-cerita ya. Wah gimana? Duh, kok sudah lempar jumroh gini-gini ini? Kenapa? Ini, cepet banget. Ini kita baru nyampe tenda. Hah? Dari ada yang jam 8 nyampe, jam 9, jam 10. Dari setengah 2 sampai jam 11 ya. Itu berapa jam mereka nyasar? 11, dari jam setengah 2 pagi sampai jam 11 siang. Jalan kaki, nyari jalan. Itu Masya Allah aku nggak tahu apa yang mereka laluin. Dan ternyata, aku ngerasa gini akhirnya, haji itu tuh lebih kepada, lu mau dikasih fasilitas berapa, dikasih fasilitas yang sama maktab istilahnya. Tapi tetap perjuangan dan nilai yang diambil setiap orang tuh pasti beda-beda gitu. Apa nilai yang lu dapat gitu? Jadi setiap orang dikasih sirkuitnya masing-masing ya. Dikasih buku, nih ujiannya ini. Nih selesaiin gitu. Karena memang betul sih dalam keadaan lelah, dalam keadaan capek, itu seseorang sifat dan karakternya itu akan muncul sifat aslinya. Ada yang sifat orang berdoa, ada yang marah-marah, ada yang ngedumel, ada yang ya wes lah aku pasrah, ada yang diem, ada yang usaha gitu, macem-macem tuh. Alhamdulillah kita sama jemaah dan yang lain, kami sampai nemuin jalan, kerjasama, terus. Terus abis itu udah selesai kan, udah ketemu, kumpul bareng-bareng jamaah di hari yang kedua berarti jatuhnya ya kan, karena hari pertama itu kan sunat tarwiyah, hari keduanya Arafah Musdalifah, hari ketiga berarti itu. Terus akhirnya kan kita yang nyasar-nyasar itu kan, akhirnya siang itu pakai ikram tuh masih itu. Jadi bayangin nggak, kesasar semuanya. Ikram itu belum boleh diganti kalau kita belum lempar jumroh akobah. Bayangin nggak, itu kuyup ya terserah, ya harus pakai itu. Kuyup, dekil lah, gitu-gitu. Wah, mana perjuangannya kerasa banget. Setelah itu kita niatin, yuk siang yuk, kita lempar jumroh akobah yuk. Fisik gimana? Bismillah, ayo jalan lagi, ayo. Itu loh tempatnya deket. Oh itu, iya kemarin tuh ini, oke siap, ya yuk. Akhirnya kita jalan ya, bener alhamdulillah jalan. Deket pas lagi lempar deket. Siang itu 600 meter paling ya. Kurang lebih. Lempar 7 batu. Bismillah, Allahu Akbar. Buang semua tuh, lempar semua ego, apa dosa yang direfleksi di kemarin di Arafah. Kita lewat kanan. Nah selesai, yuk kita jalan ya. Masya Allah banget, sekarang kita di siang hari, jam 10 kita start dari tenda. Cuacanya cukup panas, tapi alhamdulillah masih banyak orang-orang baik yang nyemprotin air. Iya, kayak gini. Jadi wajib ya, bawa payung, bawa kacamata hitam, terus semprot terus ya bunda ya. Penting banget sih semprotan ini ya. Ini nih tak semprotin ini. Ini kayak gini nih, penting banget hindarin heat stroke. Semprot ya. Penting dah tuh. Lumayan, ini lihat. Insya Allah, penting air. Terus minum air seteguk-seteguk nggak apa-apa. Setiap setengah jam. Berarti nggak kering dan nggak dehidrasi karena itu bisa menyebabkan heat stroke. Yuk kita jalan ya. Pas begitu keluar set,
Berasa nggak panasnya luar biasa? Iya, itu Masya Allah. Itu panasnya hari itu. Karena siang ya. Dalam hati tuh kayak, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, bebaskan dari api neraka, doa kita ya. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, panas banget, angin. Padahal pakai payung ya kita ya. Terus kita jalan tuh, tetap dilempar lagi ya. Dan hari itu kita dilempar lagi jalan sekitar, kalau di total bisa ada 7, 8, ya bisa 8 kiloan dan siang hari itu. 8 kilo mungkin bagi sebagian orang kayak ngerasa, yalah kecil kali, enggak. Itu cuacanya tuh sangat panas. Panas ekstrim ya. Cuacanya panas, terus habis itu kalau di Indonesia tuh tingkat kelembapannya tinggi, tapi kalau di sini tuh kering banget gitu. Jadi bisa nafas pun nggak enak gitu, buat nafas nggak enak, buat kita kayak kalau aku rasa tuh kemarin pas lagi udah di capek-capeknya itu kayak lagi ngerasa di lautan, terus ngelawan ombak gitu loh. Jadi kayak berat tapi panas gitu. Itu udah aku cuma husnuzon aja, belajar untuk percaya sama kuasanya Allah aja. Jadi kayak ya ini masih ujian recetan gitu. Udah nanti pasti ada dikasih solusi sama Allah. Bener aja kita nyetok air minum, karena belajar dari yang semalam itu nggak bawa minum kan, nyetok air minum banyak, terus kita pelan-pelan banget kita minum ya, tetap habis habis segitu banyaknya, tetap habis. Dan habis ya, berarti berapa kilo kita jalan. Walaupun diisi lagi ada jadi pejalan kaki, terus kita lihat apakah semalam tuh lewat sini, udah bingung udah. Sampai akhirnya kita nyampe di tenda lagi. Kita sampai gelosoran di pinggir jalan ya. Itu mobil itu nafas tuh. Tunggu susah. Itu luar biasa fisik. Luar biasa fisik yang dalam hati kita kayak, ini gimana yang sepuh-sepuh gitu. Iya. Itu langsung ya Allah, ya Allah. Selesai. Habis itu langsung aku tahlul tuh. Gundul lah. Kamu request gundul kan. Semua enak gundul. Kamu ganteng gak? Terus gundul. Kayak pink bisil. Terus udah kan. Dari gundul selesai. Baru tuh tahlul pertama baru boleh ganti baju bebas. Pas ganti baju bebas mandi cek. Ya Allah, enak banget. Ketemu cak lontong, ketemu macam-macam lah. Mulai gembira, ya Allah, alhamdulillah udah selesai tahlul udah ini. Aman, makasih. Makasih banyak. Oh ini. Udah, keluar aja ngomong. Nah. Kan gitu dong. Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar. Ustaz, terima kasih banyak Ustaz. Cak, kok nggak tahlul sih Cak? Tahlul nanti kita undang hairdresser. Ya buat ngerapiin rambutnya Ihram. Yang ini dress ihram. Ya kita butuh penata. Bukan. Sian. Itu warga. Kalau cuma potong gini nggak perlu hairdresser. Siap. Ya kan? Iya, penting sehat semua. Amin. Warga Wisma Bukurasi cepet nyusul semua. Amin. Allah, botak banget. Haji, yalla. Haji. Di rukunnya dulu aku selesaiin gitu. Kalau si lempar jumroh itu kan misalnya katakan capek bisa diwakilkan gitu. Tapi kalau misalkan si tawaf ifadah nggak bisa. Jadi ya akhirnya adalah inisiator dari beberapa jamaah haji yang memang kebanyakan seumuran sama kita. Itu kita tawaf ifadah duluan. Karena memang itu perempuan rata-rata lebih ke worry karena haid. Sekitar 21 orang ya, 21 orang. Silakan Bapak cerita. Terus kita jalan, ayo kita sekalian, jadi karena kita habis ngelempar jumroh terus langsung ke jalannya itu menuju ke Mekah, bisa tawaf, jadi kita ya sekalian jalan. Ya, daripada kita habis lempar terus balik lagi tenda muter berapa kilo lagi, mending habis lempar tawaf ifadah. Wah iya, ayo semangat kita ya, karena udah pakai baju bebas, ada jalan. Tapi udah diwanti-wanti dari awal, ini 7 km ya. 7 km dari jarak Mina ke Mekah kurang lebih. Terus habis itu berarti kalau pulang pergi itu adalah 14 km. Belum tawaf sa'i. Jalan belum tawaf sa'inya gitu. Kita udah kayak di awal, niatnya, kita udah niatnya udah kayak
gue yang penting nyelesain rukunnya aja gitu urusan. Tadi waktu pas kemarin malam aja Allah kasih yang padahal nggak ada persiapan apapun aja bisa dilewatin gitu. Bismillah hari ini semoga ada jalannya gitu. Assalamualaikum penanda, ini sudah hari selanjutnya. Maaf ya, kita nggak nge-vlog. Jadi kita sekarang sudah di hari kedua mabit di Musdalifah. Ini kita mau melakukan tawaf ifadah duluan sebelum jemaah yang lain karena memang ngejar aku haid. Jadi ada beberapa perempuan yang di sini juga yang tanggal haid itu jadi kita ngejar tawaf ifadah buat Mekah. Jadi dari mana ini namanya? Dari Mina kita akan jalan kaki ke Mekah bareng-bareng sama para jamaah. Ada 20-an orang. Bismillahirrahmanirrahim. Katanya sih sampai berapa kilo kan? Katanya 12 ya? 12 kilo. Bismillahirrahmanirrahim. Udah kita sama-sama bareng-bareng 21 jamaah kita jalan. Qadarullah tiba-tiba pas lagi di tengah jalan itu muncullah kan kita ada jamaah yang nanya, emang nggak bisa ya Mas ya kalau misalnya sewa mobil? Boleh, ada yang mau saya ada yang bisa sewain tapi harganya bisa mahal banget. 1.000 real itu kurang lebih sekitar 4.500-an. 4.500 sekali jalan bukan pulang pergi. Jadi 9 juta katakan. Dia udah nyampe sana tadi di tengah jalan tiba-tiba kita habis lempar jumroh tuh ya. Habis lempar jumroh terus ngelanjutin jalan. Di tengah jalan ada bus, nggak tahu dari mana dia bus. Terus kita kayak nyeltung gitu. Wah, jajan numpang. Haram bang gitu. Terus tiba-tiba dia berhenti tuh. Si mutawif kita ngomong pakai bahasa Arab apa segala macam. Masuk 50 real. Masya Allah, itu kayak yang 50 real. Yaudah masuk. Terus halal 50 real, udah masuk. Kita langsung kayak yang pandang jadi kondektur. Alhamdulillah ya Allah. Jadi kita jalan, terus ketemu bis, tiba-tiba bis di dalam kita. Kemarin buat bareng, satu orang bayar 50. Padahal ditutup semua banyak ya. Ada orang lokalnya juga di dalam sini. Ada orang-orang Arab yang lain. Bismillah semoga belum sampai haram ya, karena kan kebanyakan mereka tuh kadang-kadang suka kayak salah emang kayak gitu ya, turun gimana. Tapi sebenarnya jaraknya lebih pendek daripada kita jalan. Iya, dan ini siang hari. Iya betul. Dimana panasnya kemarin aja 44 derajat. Coba dihitung dulu. Ayo. Turun mana? Loket. Col. Mana? Laris ya Allah jalan. Udah, terus kita nyampe di bener-bener turun di Masjidil Haram, terus jam-jam tawaf naik, tawaf kita, wah luar biasa. Ini akhirnya kita tawaf ya, tawaf sa'i selesai. Singkat cerita, seneng banget Bunda. Bunda gimana? Selesai Bunda, rukun hajinya, ya Allah aku selesai. Dan tamuku mens belum datang, wah seneng. Naik bus sampai di Haram. Alhamdulillah ya Allah, rezeki ya, Masya Allah. Ya Allah, banget Masya Allah, semoga dimudahkan ya Allah. Oh, di depan hotel kita guys. Masya Allah guys, alhamdulillah pertemuan guys. Masya Allah, alhamdulillah. Guys, alhamdulillah ya Allah, hari ini bertepatan hujan. Di tengah-tengah tadi yang panas banget, sekarang hujan, alhamdulillah. Tiba-tiba, Bunda kok aku sakit perut ya? Ada saatnya aku benar-benar gak kuat banget Bunda. Enggak Pak, saya minta maaf. Saya mau
buang air besar, darurat boleh nggak Pak? Saya ini juga sakit perut Mas. Gitu. Apa? Siapa yang meninggal? Ini. Suka baca WhatsApp, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Aku tuh bengong dulu dan diem. Oh, tentengan. Memang Mina banyak cerita. Banyak jamaah. Banyak cerita pasti kalian pun, aduh kangen, aduh di tenda. Aduh banyak bawaan, aduh kesasar, aduh. Banyak banget. Dan jadi cerita sendiri. Jualan di pasar. Jualan di pasar? Iya. Ya sayur, lombok, sembarang. Pasar besar di bawah pasar kecil. Itu loh. Bukan. Jamaah hukum. Mbak siapa? Panggil saya. Terima kasih banyak. Semoga ketemu kembali. Country ada cerita-cerita